Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Anak didik sekalian, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan materi pelajaran kita matematika. Hari ini kita belajar secara delay ya, tidak berjumpa secara Zoom karena qadarullah hari Senin kemarin Ana kurang sehat ya, jadi kita tidak bisa berjumpa untuk melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasanya. Baik, anak didik sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran matematika di semester ini, yaitu teorema Pitagoras ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang materi teorema Pitagoras. Kita juga udah buat beberapa contoh ya, soal tentang penerapan teorema Pitagoras. Dan minggu lalu Ana juga sudah membuat latihan bagi antum ya di web latihannya. Jadi masih ada beberapa dari antum yang belum menjawab materi, yang menjawab PR kita ya. Jadi ana harapkan bisa kembali antum jawab ya yang belum menjawab materi tersebut ya. Jadi di sini pada kesempatan ini kita akan melanjut ke subbab materi terakhir di bab teorema Pitagoras ini, yaitu triple Pitagoras ya. Triple Pitagoras di sini. Jadi sebelumnya sudah kita bahas tentang teorema Pitagoras tersebut, bahwa bunyi dari teorema Pitagoras adalah kuadrat dari sisi miring dari segitiga siku-siku. Ingat, hanya berlaku teorema Pitagoras hanya berlaku di segitiga siku-siku ya. Kuadrat sisi miring dari segitiga siku-siku sama dengan jumlah dari kuadrat sisi yang lainnya ya. Berarti sisi tegaknya ataupun sisi tingginya dengan sisi alasnya ya dijumlahkan, dikuadratkan baru dijumlahkan ya, seperti yang sudah kita bahas di minggu lalu. Di sini kita juga udah membuat contoh soal minggu lalu dengan menggunakan rumus ini ya kan, dengan menggunakan rumus ini dengan berbagai macam ragam dari soalnya ya. Jadi di sini kita akan masuk ke triple Pitagoras ya. Ya, triple Pitagoras adalah 3 pasangan bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras ya. Tiga pasang bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras. Misalkan untuk segitiga siku-siku ABC di atas yang ini ya, segitiga ABC ya. Triple Pitagorasnya adalah ini ya. Jadi kalau yang kemarin dengan metode antum menggunakan rumus ya. Jadi di triple Pitagoras ini antum untuk menyelesaikan soal-soal segitiga siku-siku, antum juga bisa menggunakan triple Pitagoras, yaitu dengan menghafal ini. Menghafal 3 pasangan yang memenuhi teorema Pitagoras, yaitu sisi miringnya, kemudian 2 sisi yang lain ya. Misalkan ini CB, jika CB-nya sama dengan 5, berarti sisi yang lainnya yaitu 3 dan 4. Seperti itu dia ya. Ataupun kita buat contohnya ya. Kita buat contohnya, bisa antum lihat di sini ya. Triple Pitagoras ya, jika kita memiliki segitiga siku-siku di mana sisi miringnya kita sebut dengan Z, sisi alasnya kita sebut dengan Y, sisi tegaknya atau tingginya kita sebut dengan sisi X ya. Jadi di sini sudah dibuatkan ya triple Pitagorasnya dalam bentuk tabel, yaitu Z-nya sama dengan 5, maka Y-nya sama dengan 4 dan 3. Ya, di sini kita dapatkan tentunya
sama konsepnya juga melalui teorema Pythagoras kemarin kan. Kita lihat 5 kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat sama dengan penjumlahan kuadrat dari sisi yang lain kan, seperti itu dalil dari teorema Pythagoras kan. Berarti kita buat 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan berapa ini? Coba kita lihat ya. 25 sama dengan 4 kuadrat berapa? 16 ditambah 3 kuadrat 9 kan. 25 sama dengan 25. Seperti itu ya, berarti memenuhi teorema Pythagorasnya, sesuai dengan teorema Pythagoras jika kita masukkan ke bunyi dari teorema Pythagoras ya kan. Baru di sini seperti itu juga ya, di 5, di 12, di 13 bisa antum coba satu persatu akan memenuhi bunyi dari teorema Pythagoras yang tadi ya. Jadi di sini juga berlaku kelipatannya. Berlaku kelipatannya artinya jika di sini 10, Z-nya sama dengan 10 ya, 10 berarti sisi yang lainnya yaitu sisi Z 10, berarti sisi yang lainnya yaitu sisi Y-nya sama dengan 8. Berarti sisi X-nya sama dengan 6 ya. Dikali 2, 5 dikali 2 10, 4 dikali 2 8, 3 dikali 2 6. Di sini bisa kita lihat juga 10 Z kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah S kuadrat kan, teorema Pythagorasnya. Berarti di sini Z kuadrat berapa? 10 pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. 10 pangkat 2 sama dengan 100, sama dengan 8 pangkat 2 berapa? 64 ditambah 6 kali 6 36 sama dengan berapa ini? 100 sama dengan 100 ya kan. Berarti memenuhi teorema Pythagoras ya. Seperti itu ya maksudnya. Sama juga dikali 3, kelipatan 3-nya. Berarti jika ini 15, Z-nya sisi miringnya 15, berarti sisi lainnya, sisi Y-nya berapa? Berarti dikali 3 juga. Ini kan 5 kali 3 15. Berarti di sini 4 dikali 3 juga 12. Sisi X-nya sama dengan 3 kali 3 9. Seperti itu ya. Baik. Konsep triple Pythagoras ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal berikut ini ya. Di sini ada buat beberapa soal. Contoh yang pertama, demikian juga dengan yang ini ya, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 11, 60, 61, 20, 21, 29 ya. Jadi di sini antum bisa hafal yang ini ya. Jadi kelipatan semua ini itulah yang akan menjadi hasil dari triple Pythagorasnya. Kita buat contoh yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Di sini diketahui sisi miringnya 15, sisi alasnya 12, ditanya X-nya, ya. Ya, di sini kita lihat kita untuk menjawab ini dengan menggunakan teorema Pythagoras tentunya sudah kita ketahui seperti minggu lalu ya. Berarti kita tinggal buat X kuadrat sama dengan ataupun X sama dengan akar dari 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat kan, kalau cara seperti biasa ya. X sama dengan 15 kuadrat berapa? 15 kuadrat (225) ya. 225 dikurang 12 kali kuadrat berapa? 144 ya. 225 kurang 144 berapa?
sama dengan 81. X sama dengan 9. Seperti itu kan? Kalau cara biasanya. Kalau dengan menggunakan triple Pythagoras, dengan mengingat yang di tabel ini, antum bisa lihat sisi miringnya, Z-nya adalah 15. Berarti yang mana ada di sini 15? Enggak ada ya, berarti kita lihat kelipatannya. 15 itu kelipatan dari berapa? Kelipatan dari 5, ya kan? 5 kali 3. 5 kali 3 berarti 15. Berarti baru yang ini 4 dikali 3, 12. Berarti di sini 3 dikali 3, 9 ya. Bisa antum langsung jawab. Jawabannya itu 9 ya kan? 15 yaitu 5 kali 3 kan? Baru 12 itu 4 dikali 3. Berarti X ini berapa? X kan udah diketahui di sini 3. Dikali 3 juga berarti sama dengan 9 ya. Seperti itu ya. Dengan menggunakan triple Pythagoras bisa antum jawab tanpa menggunakan konsep dari teorema Pythagorasnya. Tidak sulit ya jadinya. Bisa langsung antum buat seperti ini. Kita masuk contoh yang kedua ya. Kita kerjakan dengan cara biasa dan dengan cara triple Pythagoras ya. Kita lihat di sini seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter ya. Jadi jarak dari ataupun panjang benang ya yaitu 250 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Nah, jadi di sini yang pertama sekali kita gambar ya. Ya, di sini misalkan posisi anak di titik ini. Ya, di tanah di titik ini. Kemudian layang-layang di sini ya. Layang-layangnya. Nah, titik layang-layangnya di sini ya kan. Kemudian ketinggian layang-layang berarti tinggi layang-layangnya ke tanah kan, berarti tingginya ya. Seperti itu. Berarti di sini akan terbentuk segitiga siku-siku ya. Terbentuk segitiga siku-siku. Sesuai dengan soal diketahui yaitu yang pertama apa? Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Panjang benangnya, ini kan panjang benangnya ya, 250 meter. Baru jarak antara jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Berarti yang mana? Jarak antara anak, ini kan tadi anak ya, ke layang-layangnya, ke tanah yang berada tepat dengan layang-layang, berarti di sini. Ya. Berarti alasnya, alas dari segitiganya yaitu 70 meter. Kemudian ditanya apa? Hitunglah ketinggiannya ya. Ketinggiannya berarti ini. Ya. Jika dengan menggunakan teorema Pythagoras, berarti kita cari yaitu apa? X berarti apa? Sama dengan akar dari sisi miring dikurang sisi yang lain, ya kan? 250 kuadrat dikurang 70 kuadrat. Nah, di sini kan agak lama ya jadinya 250. Antum harus mengalihkan 250 dikali dengan 250, kemudian antum harus mengalihkan 70 dikali 70 ya kan, kemudian mengakarkannya lagi nanti ya. Baik, kita buat 250 kuadrat 250 kuadrat berarti 250 dikali 250 sama dengan 62.500 ya, dikurang
70 dikali 70, 4.900 ya. Ya, sama dengan 62.500 kurang 4.900 ya. Hasilnya yaitu dikurangkan 57.600 sama dengan 240 ya. Seperti itu, 240. Ini kalau antum menggunakan teorema Pitagoras ya, bunyi dari teorema Pitagoras. Tapi jika antum menggunakan triple Pitagoras, di sini antum tinggal lihat 250 dan 70 itu kelipatan dari berapa? Ya, 250 dari tabel triple Pitagoras berarti kelipatan yang mana kira-kira? Yaitu yang bisa yaitu 5 ataupun 25 kan? Ya, 5 berarti dikalikan berapa? 250. Kalau misalkan 5, 250 dibagi 5 berapa? 50 kan? 50. Sama-sama dikali 50 berarti ini. Apakah 70? Apakah 70 4 dikali 50 juga? Bukan ya, bukan. Ataupun 3 dikali 4 3 dikali 50 sama dengan 70, bukan. Berarti bukan ini ya, bukan yang urutan yang pertama. Berarti bisa kita coba ke urutan yang kedua. 25, 250 itu kelipatan dari 25 kan? 25 dikali 10, 250 ya. Kemudian 70 yaitu 7 dikali 10, 70. Berarti yang mau ditanya X ini 24 dikali 10. Tinggal seperti itu ya. 24 dikali 10 yaitu, berarti jawabannya yaitu 240 sesuai yang kita cari yang tadi secara manual. Ya. Berarti di sini tinggal kita tulis Z sama dengan. Jadi di sini untuk menggunakan teorema triple Pitagoras ini antum fokus ke Z-nya ya, sisi miringnya yaitu 250. 250 berarti kelipatan dari 25. 70 kelipatan dari 7. Berarti yang mau kita cari yaitu kelipatan dari 24. 250 yaitu 250 sama dengan 25 kali 10. Baru 70 sama dengan 7 dikali 10. Berarti X tadi yang mau kita cari berarti berapa? Kelipatan dari 24 berarti 24 berapa? X sama dengan 24 dikali 10 sama dengan 240. Lebih mudah yang ini ya, dengan menggunakan triple Pitagoras ya kan. Jadi di sini yang antum fokuskan di sini adalah nilai Z-nya ya, sisi miringnya. Adapun sisi X dan sisi Y itu bisa bergantian ya. Bisa di sini 4 dan bisa di sini nilainya nanti 4, di sini nilainya 3, bisa di sini nilainya 3 ataupun nilainya di sini 4 ya. Enggak masalah karena teorema Pitagoras itu apa? Kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi yang lainnya ya. Sisi yang lainnya tidak ditentukan sisi yang lainnya. Apakah yang di sini yang 4, di sini yang 3 ya kan? Karena kan segitiga pun bisa juga dibalik-balik ya. Tetapi sisi miringnya tetap.
Ya, sisi miringnya tetap di sisi yang paling panjangnya. Ya, seperti itu. Baik, kita coba contoh yang ketiga ya. Di sini contoh yang ketiga, dua buah tiang berdampingan berjarak 24 meter. Jika tinggi tiang masing-masing adalah 24 meter dan 12 meter. Hitunglah panjang kawat penghubung antara ujung tiang tersebut. Nah, jadi diketahui dua tiang, kita gambar dua tiangnya. Jawab. Kita gambar dua tiangnya. Tiang yang pertama, tingginya berapa? Yaitu 22 meter ya. 22 meter. Coba pakai roll tadi. Yang pertama yaitu 22 meter. Lalu tiang yang kedua yaitu 12 meter ya, berarti lebih pendek ya. 12 meter. Kita buat misalkan segini. Jaraknya yaitu 24 meter. Jarak dari tiang yang satu ke tiang yang kedua berarti 24 meter ya. meter. Di sini 22 meter. Yang ini 12 meter ya. Dua buah tiang berdampingan berjarak 24 meter. Jika tinggi tiang masing-masing adalah 24 meter dan 12 meter, hitunglah panjang kawat penghubung antara ujung tiang tersebut. Nah, berarti di antara dua ujung ini, tiang ini akan dibentuk kawat ya. Kawat di sini ya kan. Kita buat kawat ya, seperti ini jadinya kan. Kawat penghubung antara tiang yang satu dengan tiang yang lainnya yang ditanya panjangnya. Berarti di sini kita ketahui ini kan 24. Berarti kita tarik garis di sini juga agar membentuk segitiga siku-siku nanti. Kita tarik juga garis di sini. Berarti garis di sini sama dengan yang ini kan, sama dengan jarak antara satu tiang ke tiang yang lain, yaitu 24 meter. Kemudian yang di sini, yaitu ini 22, dari sini ke sini 22, dari sini ke sini 12. Ya kita misalkan ini A, B, C, D ya. Berarti di sini kita bikin E. Dari A ke B sama dengan 22, dari C ke D sama dengan 12, berarti dari A ke E berapa? A ke E-nya berarti 22 dikurang 12 kan? Sama dengan 10 cm. Berarti ditanya di sini apa? Sisi miringnya. Sisi miring berarti AC kuadrat berarti sama dengan apa? Penjumlahan kuadrat sisi-sisi yang lain berarti berapa? AC ataupun langsung kita akarkan, akar dari 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat kan, sama dengan akar dari 100 ditambah berapa? 24 kuadrat. ,576 ya. Akar dari 676 berapa? 676 sama dengan 26 ya.
sama dengan 26. Seperti itu ya kalau dengan menggunakan teorema Pythagoras ya, dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kalau dengan menggunakan triple Pythagoras bisa kita lihat di sini kan dua sisi yang lain yaitu X dan Y-nya 10 dan 24. Kita lihat 10 dan 24 di sini. Di triple Pythagorasnya. 10 dan 24. Ada enggak di sini 10 dan 24? X dan Y-nya. Yaitu kita menggunakan yang urutan yang kedua kan. 10 yaitu kelipatan 5. 5 dikali 2. 10. Di sini 12 kelipatan 24 kelipatan dari 12. 12 dikali 2, 24. Berarti Z-nya sisi miringnya yaitu 13 dikali 2 kan. 26 sesuai dengan jawaban kita di yang tadi. Yang ini 26 ya. 26. Seperti itu ya. Tinggal kita buat seperti ini. 10 sama dengan 5 dikali 2. 24 sama dengan 12 dikali 2. Berarti yang mau ditanya di sini tadi Z-nya, Z sama dengan berapa? Berarti yaitu 13 dikali 2 kan? Sama dengan 26. Seperti itu ya. Dengan menggunakan ini tadi triple Pythagoras ya. Seperti itu anak didik sekalian. Jadi di sini antum hanya perlu menghafal 1 2 3 4 5 6 ya. 6 dari triple pasangan Pythagoras ya. Baru kemudian berlaku kelipatannya dari semua ini ya. Ya. Seperti itu. Coba kita ulangi dari contoh yang ketiga tadi. Jadi soalnya di sini dua buah tiang berdampingan berjarak 24 meter jika tinggi tiang masing-masing adalah 22 meter dan 12 meter ya. Jadi di sini ada dua tiang. Ana sebut AB ya, tiang AB pertama, kemudian tiang CD yang kedua. Jarak antara B ke D kan sama dengan 24 meter. Ketahui di sini 24 meter. Kemudian jika tinggi tiang masing-masing adalah 22 meter, berarti AB 22 meter. CD sama dengan 12 meter. Hitunglah panjang kawat penghubung antara ujung tiang tersebut. Berarti kan di sini kawatnya ya. Menghubung antara ujungnya di sini dihubungkan. Kalau di sini 24 berarti di sini pun kan 24 juga ya. Kita tarik garis di sini berarti 24 juga. Ya kan? Antara satu tiang ke tiang yang lain 24 juga berarti. Berarti kalau di sini 22, di sini 12, berarti di sini berapa? 22 kurang 12 ya kan? 10 cm dari E ke A. 10 cm karena udah diketahui dua sisi, maka dapat kita gunakan teorema Pythagoras untuk mencari sisi yang lain, sisi miringnya. Ya kan? Sisi miring yaitu penjumlahan dari kuadrat sisi miring yaitu penjumlahan dari kuadrat kedua sisi yang lain. Berarti kita masukkan hasilkan 26 ataupun dengan menggunakan triple Pythagoras tadi tinggal kita lihat kelipatannya. 10 itu yaitu kelipatan dari 5 kali 2. Ya kan? 24 itu kelipatan dari 12 kali 2. Berarti Z-nya sesuai dengan ini ya. 5 kali 2 10. 12 kali 2 24. Berarti di sini kita gunakan yang 13. Dikali 2 juga berarti kan? 13 dikali 2 sama dengan 26. Seperti itu ya kalau dengan menggunakan teorema ataupun triple Pythagoras ya. Terserah antum yang mana lebih mudah. Apakah dengan menghafal yang ke 1 2 3 4 5 6 ini
ataupun dengan menggunakan rumus, ya, rumus teorema Pythagoras yang telah kita pelajari sebelumnya, seperti itu ya. Baik, anak didik sekalian, demikian pelajaran kita pada kesempatan ini. Jika ada pertanyaan boleh antum tanyakan melalui WA ya. Baik anak didik sekalian, demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.